Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan sinau bareng tentang asal-usul nama dan sejarah Demak, wilayah yang menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Demak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sejarah. Demak merupakan kabupaten yang tumbuh dari sebuah kota lama yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Berangkat dari banyaknya kejadian yang pernah ada, menjadikan Demak memiliki segudang sejarah yang menarik untuk diketahui. Beberapa di antaranya berkaitan dengan asal-usul dan sejarah berdirinya Kabupaten Demak, mengutip dari situs resmi BKPP Demak, salah satu guru besar Indonesia, Prof. Dr. Hamka juga pernah menafsirkan bahwa kata Demak berasal dari bahasa Arab yakni Dama yang berarti mata air. Serupa dengan Prof. Hamka, seorang penulis bernama Sholihin juga pernah menjelaskan Demak berasal dari sebuah kata dalam bahasa Arab yaitu Zima'ain yang memiliki makna mengandung air atau rawa-rawa. Selain itu terdapat asal-usul lain dari penamaan Demak, masih sama dalam bahasa Arab yakni Dumu atau air mata. Kawasan Demak diibaratkan seperti perjuangan para muslim menyebarkan agama Islam. Mengutip dari laman resmi pemerintahannya, sejarah Demak pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari peranan kerajaan Majapahit khususnya pada era pemerintahan Prabu Brawijaya kelima atau Prabu Kertabumi. Raden Patah merupakan sultan pertama Kesultanan Bintoro Demak. Dirinya lahir dari pasangan Prabu Kertabumi yang menikah dengan Putri Cempa di wilayah Palembang. Setelah dewasa, Raden Patah menimba ilmu dengan berguru pada Sunan Ampel yang kemudian dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyai Ageng Maloka. Pasca pernikahannya dengan Nyai Ageng Maloka, Raden Patah diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk bermukim di Gelagahwangi atau Bintoro untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian Raden Patah bersama Sunan Ampel pun mengunjungi Prabu Kertabumi untuk menceritakan asal-usul dan tujuannya membuka Gelagahwangi atau Bintoro. Mendengar tujuannya yang mulia, Raden Patah pun diizinkan untuk bermukim di Bintoro. Wilayah Bintoro pun semakin berkembang tidak hanya sebagai pusat penyiaran agama Islam, sebagian wilayahnya juga dijadikan pusat kegiatan politik, militer, perdagangan, dan pengembangan budaya Islam Indonesia. Di samping itu, kondisi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit pun mulai berada di ambang keruntuhan. Girindra Wardana Dyah Rama Wijaya Putri Berpandan Salas menyerbu keraton Majapahit dan Prabu Kertabumi gugur dalam peperangan. Mendengar kematian ayahnya, Raden Patah mengirim pasukan perang dipimpin Pangeran Kudus untuk menyerbu Majapahit sebagai balas atas wafat ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, Demak pun kemudian berusaha untuk memunculkan diri sebagai penguasa politik di Jawa. Atas dukungan dari para wali dan para penguasa wilayah Jawa yang sudah menganut agama Islam, Raden Patah kemudian dinobatkan menjadi Sultan Demak yang pertama dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama, sebagai seorang tokoh yang cinta terhadap tanah air. Pada tahun 1512 Kesultanan Demak mencoba mengirim ekspedisi militer ke Malaka untuk mengusir keberadaan Portugis. Sejak saat itu pula budaya Islam mulai berkembang di Nusantara hingga saat ini. Hasil dari penelitian dan pengkajian oleh Panitia Penyusunan Hari Jati Kabupaten Demak, panobatan Raden Patah sebagai Sultan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1425 Saka 28 Maret Masehi dijadikan hari lahir Kabupaten Demak. Tanggal Hari Jati Kabupaten tersebut kemudian ditetapkan dengan adanya Peraturan Daerah 0.3 tahun 1991 tentang Hari Jati Kabupaten Demak.